Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video presentasi yang mana ini adalah tugas UAS mata kuliah pemikiran modern dalam Islam. Isi pembahasan tentang salah satu tokoh Islam, yaitu Muhammad Abduh. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama adalah profil Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan murid dari Jamaluddin Afghani. Beliau berasal dari Mesir dan merupakan anak dari seorang petani yang bernama Abduh Khairullah. Muhammad Abduh terkenal dengan kepintarannya. Rasa ingin tahunya yang lebih membuat Muhammad Abduh sering merasa tidak puas ketika belajar. Saat usia 10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dalam waktu sekitar 2 bulan. Namun, beliau sempat merasa bosan saat menempuh pendidikan, lalu memutuskan untuk pulang ke rumah dan menikah saat usia 16 tahun. Setelah menikah, beliau berprofesi menjadi petani seperti ayahnya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, pamannya Ahmad Darwis mendatanginya dan berkata bahwa kecerdasan Muhammad Abduh akan sia-sia jika ia hanya menjadi seorang petani. Mendengar perkataan pamannya, beliau memutuskan untuk bersekolah lagi hingga lulus dan melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar. Tidak hanya berhenti di Al-Azhar, Muhammad Abduh merasa belum puas jika hanya belajar tentang pikiran orang lain dan belum bisa memberikan kontribusi sendiri tanpa mengandalkan pikiran dari orang lain. Dari pikiran itulah beliau pergi dari Al-Azhar dan memutuskan untuk belajar tentang dunia sufi. Namun hal itu hanya berlangsung sebentar. Karena merasa tidak begitu cocok dengan pelajaran yang ada di dunia sufi, ia pun berhenti belajar. Lalu pamannya memberi saran untuk belajar tentang ilmu umum seperti matematika, logika, dan lain-lain. Dari situlah beliau merasa cukup puas dengan ilmu-ilmu umum dan mulai memberikan gerakan-gerakan pembaruan pada peradaban Islam. Gerakan dari Muhammad Abduh yang pertama ialah modernisasi. Semenjak perjumpaan Muhammad Abduh dengan Al-Afghani, Abduh berusaha mengadakan penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman, seperti penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan penyesuaian inilah yang kemudian disebut dengan modernisasi. Sumber dari gagasan modernisasi Abduh tersebut bersumber dari penentangannya terhadap taklid. Menurut Muhammad Abduh, Al-Quran memerintahkan kepada umatnya untuk menggunakan akal sehat mereka serta melarangnya mengikuti pendapat-pendapat yang terdahulu. Gerakan Muhammad Abduh yang kedua adalah di bidang pendidikan. Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam atau sunatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Sunatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu juga berasal dari Allah. Jadi, karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan yang modern mesti sesuai dengan Islam. Abduh berupaya untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyesuaikan persoalan modern. Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Abduh memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor, yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak, laki-laki dan perempuan. Semuanya harus punya kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, Muhammad Abduh juga mendirikan sekolah pemikiran. Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mendirikan sekolah pemikiran kontemporer yang memiliki dampak besar dalam pembaruan pemikiran Islam dan kebangkitan akal umat muslim dalam menghadapi musuh-musuh Islam yang sedang dengan gencar menyerang umat muslim saat ini. Gerakan dari Muhammad Abduh selanjutnya ialah pengembangan metode pengajaran. Menurut Muhammad Abduh, bahwa metode pengajaran yang selama ini hanya mengandalkan hafalan perlu dilengkapi dengan metode rasional dan pemahaman. Dengan demikian, di samping para siswa menghafal suatu bahan pengajaran, juga dapat memahaminya dengan kritis, objektif, dan komprehensif. Berkenaan dengan ini, Muhammad Abduh mengusungkan agar menghidupkan kembali metode munazoroh atau diskusi dalam memahami pengetahuan dan menjauhkan diri dari metode taklid buta terhadap para ulama. Selain itu, juga mengembangkan kebebasan ilmiah di kalangan mahasiswa Al-Azhar. Gerakan-gerakan Abduh di bidang pendidikan didasari oleh pemikirannya tentang pendidikan. Baginya, pendidikan itu penting sekali, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Bahkan, hal itu juga menjadi tujuan hidupnya. Ia menulis tujuan hidupnya ada 2. Yang pertama, membebaskan pemikiran dari ikatan taklid dan memahami ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama zaman klasik, zaman sebelum timbulnya perbedaan-perbedaan faham, yaitu dengan kembali kepada sumber utamanya. Yang kedua,
kedua ialah memperbaiki bahasa Arab yang dipakai baik oleh instansi-instansi pemerintah maupun surat-surat kabar dan masyarakat umumnya dalam surat menyurat. Yang juga menjadi perhatiannya adalah mencari alternatif jalan keluar dari stagnasi yang dihadapinya sendiri di sekolah agama Mesir, yang tercerminkan dengan baik sekali dalam pendidikannya di Al-Azhar. Selain melakukan pembaruan di dunia pendidikan, Muhammad Abduh juga melakukan pembaruan di dunia hukum. Pembaruan hukum secara praktis dilakukan oleh Abduh setelah ia menjabat menjadi mufti negara. Di lembaga inilah ia banyak mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang tidak menganut mazhab dan aliran tertentu. Muhammad Abduh dapat dikatakan sebagai pembaharu agama dalam masyarakat. Pribadinya sangat menonjol dalam pemikiran, terutama disebabkan keinginannya memperbaiki umat Islam lewat pendidikan. Meskipun ia akhirnya masuk dalam lingkaran politik, Abduh adalah orang yang sangat setia pada umat, ikhlas, bersih, pandangannya melampaui batas zamannya yang masih beku, tradisional, dan belum terbuka pintu akalnya, sehingga belum bisa memahami makna pembaharuan yang harus dilakukan demi masa depan yang gemilang. Lalu, Abduh juga sempat mengutarakan pemikirannya dalam bidang kekuasaan. Muhammad Abduh memandang perlu membatasi kekuasaan dengan institusi yang jelas. Tanpa konstitusi akan timbul tindakan sewenang-wenang. Untuk itu, Abduh mengajukan prinsip musyawarah yang dipandang dapat mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Gerakan pembaharuan Muhammad Abduh muncul akibat faktor utama kemunduran umat Islam. Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Selama beberapa abad di masa silam, kaum muslimin telah menghadapi kemunduran dan sebagai hasilnya mereka tidak mendapatkan dirinya sebagai siap sedia untuk menghadapi situasi yang kritis ini. Adapun pengaruh dari pemikiran Abduh ialah mempengaruhi pemikiran para pemikir modernis Islam untuk turut menciptakan kemajuan dunia Islam. Lalu di dunia Arab, murid-muridnya seperti Rashid Ridho dan lain-lain turut melanjutkan perjuangan Abduh. Di Indonesia sendiri, banyak beberapa tokoh yang juga terinspirasi dari pemikiran Abduh dan menerapkannya di bumi pertiwi. Ada pula yang terinspirasi dari pemikiran Abduh yang memaksa umat Islam untuk berpikir dinamis pada abad 20. Banyak dari negeri muslim yang telah merdeka, sedang yang belum terus berusaha mengejar ketinggalan. Ya, itulah biografi dan gerakan pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau pembahasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.